Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur, anzala fihil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi Geria Pamulang 2, alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah melalui beberapa hari di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah mudah-mudahan insyaallah kita telah menunaikan apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan, terutama amal ibadah puasa yang merupakan kewajiban fardu bagi kita, dan juga qiyamul lail sebagai nafilah tatawwu tambahan untuk menjadi perbekalan kita nanti insyaallah menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Salawat dan salam mari tak lupa kita senantiasa sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an, dan juga penjelasan-penjelasan terhadap Al-Qur'an, telah memperlihatkan contoh bagaimana menjadi seorang muslim, bagaimana menjadi seorang hamba, sehingga kita mendapatkan panutan dari beliau. Tidak ada kata kita tidak memiliki contoh, karena semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga insya Allah dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan terpetunjuk dan terpelihara dari segala kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada beberapa pertemuan sebelumnya untuk kajian tafsir Al-Quran, kita membahas Al-Quran ini dari urutan turunnya. Kita dulu sudah membahas mengenai surah Al-Alaq, ya. 5 ayat pertama yang turun sekaligus menandai pelantikan atau pengukuhan Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi dan rasul. Inti daripada wahyu pertama ini adalah perintah membaca. Para ulama sudah memberikan tafsirannya bahwa membaca bukan hanya membaca alif ba ta sa, tapi juga membaca fenomena alam. Jadi sebenarnya dari awal Islam ini sudah dididik untuk belajar, ya, menggunakan kemampuan logikanya untuk membaca alam semesta, mencari hal-hal yang baik untuk kemudian menjadi pedoman atau mempermudah kehidupan. Sekaligus perintah untuk literasi, ya. Jadi kalau kita umat Islam malas membaca, berarti kita tidak mengamalkan atau tidak memahami dari ayat yang pertama turun, yaitu Iqra. Kemudian surah yang kedua turun adalah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini seakan-akan menjadi penerus daripada Iqra, ya. Setelah membaca, Allah bersumpah demi qalam, demi pena. Seakan-akan setelah kita membaca suruh menulis, ya. Jadi ini dua kunci, baca dan tulis, yang merupakan pondasi dari, ya, agama Islam, karena merupakan surah yang pertama dan surah yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah yang ketiga itu adalah surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudassir. Namun dalam urutannya ditempatkan Al-Muzammil dulu, baru Al-Mudassir dari segi urutan turunnya surah Al-Quran. Surah Al-Muzammil didahului oleh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya. Mengapa Nabi berselimut? Atau apa asbab turunnya ayat ini? Pada waktu surah Al-Qalam disampaikan, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi. Karena pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan bahwa dia menerima wahyu, bahwa dia bertemu dengan Jibril, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, dan para penggawa, para tokoh musyrikin itu terheran-heran dan takjub mendengar keindahan bahasa Al-Quran. Jadi sekali lagi saya kembali mengulangi kepada kita semua, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Dulu waktu kita santri, beberapa kawan bertanya, apa istimewanya Al-Quran? Mengapa menjadi mukjizat yang paling besar? Bukankah mukjizat Nabi Musa yang paling besar? Tongkat ya, dilempar menjadi ular, ular besar, ular beneran, bukan ular sihir. Kalau orang tukang sihir itu ketika dia melempar tali, dia menyulap mata kita melihat tali itu sebagai ular. Tapi ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, itu benar-benar ular. Makanya yang paling pertama beriman pada waktu itu tukang sihirnya. Amanna bi Rabbi Musa, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini sihir, ini bukan. Dan ularnya Musa itu bukan sihir, benar-benar ular. Sesuatu yang mustahil bagi mereka. Atau mukjizat Nabi Isa, bisa membangunkan orang mati, bisa mengobati orang buta, dan seterusnya. Nah, tetapi Al-Quran ini adalah segi keindahan bahasanya. Orang-orang Quraisy itu paling pandai berpuisi. Ya, kira-kira kalau kita di Nusantara ini mungkin kampungnya Pak Taswir ya, itu paling pandai membuat kata-kata yang indah. Ya. Karya-karya tulis yang enak dibaca. Banyak pujangga itu ya, dari Sumatera, Hamka dan yang lain-lain itu kalau kita baca itu indah sekali. Nah, Al-Quran ini demikian. Makanya Al-Quran ini bisa dinikmati, bukan hanya ya kalau kita yang masih pemula itu menikmati lantunannya. Kalau Ustadz kita baca Quran itu indah sekali ya, dari lagu-lagunya dan seterusnya. Tapi kalau kita memahami maknanya itu lebih dahsyat lagi. Nah, dulu salah satu stasiun TV selalu menayangkan siaran langsung ya. Apakah masih ada Pak siaran langsung dari Mekah yang tarawih itu? Itu Imam Al-Haramain itu atau Imam Masjidil Haram itu kalau membaca ayat-ayat tertentu itu menangis dia. Saking dahsyatnya Al-Quran itu. Nah, inilah kemukjizatan Al-Quran. Dan diakui oleh para penggawa tadi. Akhirnya, tetapi mereka tidak mau turun gengsi. Masa kita mau tunduk kepada anak kemarin sore? Masa kita mau mengorbankan kekuasaan kita ini sebagai penggawa di Mekah dan tunduk kepada anak yatim, gitu ya? Karena beliau tidak punya ayah. Akhirnya mereka merumuskan, kita ini saja, kita bikin hoax ya. Kita pengaruhi masyarakat bahwa jangan dengar Muhammad. Dia ini adalah tukang sihir. Yang lain mengatakan itu bukan sihir. Kalau begitu bilang dia pembohong. Yang lain bilang kami tidak pernah mendengar Muhammad berbohong. Nah, akhirnya yang disepakati itu adalah bilang aja orang gila. Ya, lebih rasional katanya. Akhirnya Allah menghibur dalam surah Al-Qalam itu, Al-Qalam itu wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian itu tidak gila. Jadi di sinilah Allah menegaskan bahwa kamu Muhammad tidak gila. Walaupun semua orang di situ mengatakan kamu gila, kamu tidak gila. Ya, jadi Al-Quran ini sekaligus merupakan pembuktian. Dulu waktu Sayyidatina Aisyah itu kena fitnah karena jalan berdua bersama seorang laki-laki
itu sangat sensitif di dunia Arab. Kalau ada perempuan laki-laki ya, khalwat itu, wah itu sangat sensitif. Akhirnya mendapatkan fitnah dari orang munafik. Wah, Aisyah berselingkuh. Dan semua terpengaruh, tidak ada saksi. Nah, akhirnya beliau bersedih, Nabi juga bersedih, semua orang bersedih. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mensucikan Aisyah, bahwa beliau itu tidak bersalah. Dan siapapun yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Nah, siapa yang bisa memberikan saksi untuk itu ya? Nah, dengan demikian maka Al-Quran sekaligus merupakan jawaban, keputusan, bukti ya, terhadap sesuatu. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, tekanan dari penggawa Quraisy tadi, tekanannya ya, intimidasi ya, digatai gila dan seterusnya, itu membuat Nabi itu istilahnya ini menggigil ya, itu ketakutan, khawatir ya. Akhirnya dalam riwayat itu dikatakan pulang ke rumahnya karena begitu beratnya intimidasi di luar, pulang ke rumahnya ke istri beliau Siti Khadijah, minta diselimuti, zammiluni, wahai siapapun di rumah ini, selimuti saya. Kemudian dia berselimut, turunlah ayat ini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan Nabi ketika menerima wahyu dari Jibril ya, di Gua Hira itu, ketika Jibril turun memanggil nama Nabi, wahai Muhammad. Nabi melihat ke kiri tidak ada orang, ke kanan tidak ada orang, ke depan tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang. Begitu melihat ke atas, wah Jibril. Yang di dalam riwayat itu dikatakan badannya itu memenuhi langit ya. Kita tidak bisa menggambarkan ya bagaimana bentuknya Jibril. Ya, tapi kita kalau manusia normal, melihat yang begitu, ini bukan halusinasi ya. Kadang-kadang kan kita hanya halusinasi, ada apa di sana, ada apa. Ini benar-benar ada, berbicara kepada beliau dalam bentuk yang sedemikian. Kemudian menyampaikan wahyu itu mengerucut ya, dalam riwayat juga dikatakan berbentuk seperti manusia, kemudian menurunkan Iqra itu dan ayat-ayat lain. Nabi menggigil ya, ketakutan dan seterusnya, pulang ke rumah minta diselimuti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang satu ayat itu atau satu surah itu sebab nuzulnya bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu sebab nuzul. Jadi jangan ditanyakan mana yang lebih benar atau mana yang salah, jangan. Dua-duanya benar. Sama-sama ada ceritanya. Kalau ada yang masih ngotot, pasti cuma satu yang benar katanya. Mana yang salah? Itu tidak boleh begitu. Dua-duanya betul. Yang perlu kita lakukan adalah biasanya adalah kompromi. Ya. Kompromi berarti ya, 2 kali ya, misalnya begitu ya. Ketika mendapatkan tekanan dari Quraisy juga Nabi mengatakan selimuti saya. Ketika mendapatkan wahyu dari Jibril juga Nabi mengatakan selimuti saya. Karena dalam banyak riwayat disebutkan pernah Aisyah dan juga sahabat lain bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau wahyu turun apa yang Anda rasakan? Wah, Nabi itu menceritakan kalau wahyu turun itu ya seperti lonceng yang tidak berhenti bunyi ya, memekakkan telinga sampai bergetar beliau ya. Dan itu yang paling berat dirasakan oleh beliau. Pernah Aisyah menceritakan suatu ketika di musim dingin, ya kita nggak punya musim dingin di sini. Di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin turun wahyu, Nabi keringetan. Yang saking beratnya kontak antara manusia dengan alam manusia dengan alam langit itu. Dan setiap wahyu turun, Nabi pasti merasakan sesuatu. Baik. Nah, dalam kondisi berselimut ilah kemudian turun ayat ini, ya ayyuhal muzammil. Ini kalau dalam bahasa Arab sebenarnya aslinya itu
ya ayyuhal mutazammil, ya, wazannya tafa'ala, tazammala, ya tazammalu mutazammilun. Nah, tetapi bahasa Arab juga mengenal istilah penyesuaian huruf, ya, penyesuaian huruf. Jadi kalau menyulitkan ya ayyuhal mutazammil, ya ayyuhal muzammil, ya, zaidnya yang di double, artinya sama, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah di seluruh malam. Suruh bangun, jangan tidur, maksudnya jangan tidur di seluruh malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi Nabi disuruh tidur sedikit saja, jangan tidur sepanjang malam. Kalau kita kan tidur sepanjang malam, ya, begitu selesai makan malam, ya, cerita-cerita, nonton sebentar, tidur sampai subuh. Kalau Nabi jangan, begadanglah, ya, berjagalah di waktu malam kecuali sedikit saja. Yang mana yang sedikit itu, sedikit dari malam itu, nisfahu, setengahnya. Nah, jadi kita seakan-akan malam dibagi dua dulu, ya. Malam itu kan dimulai dari jam berapa, Pak? Definisi malam itu apa? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi jam 6 sampai jam, jadi setengahnya itu kira-kira jam 11, jam 12 lah. Awin kusminhu qalila, atau lebih sedikit dari itu, kurangi lagi, ya. Artinya lebih dari setengah. Auzid alaihi, atau kurang, ya. Awinkus, kurangi sedikit, atau lebihkan sedikit. Nah, ini artinya fleksibel lah, patokannya setengah, boleh kurang-kurang, boleh lebih-lebih. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi secara pribadi. Ya, ini kan domirnya anta. Ya, ya Muhammad, bangunlah wahai Muhammad di seluruh malam kecuali sedikit, setengahnya, awingkus, atau kurangi sedikit, ya. Auzid alaihi, atau tambahkan sedikit. Nah, ini perintah untuk sholat malam. Dikabarkan bahwa sejak perintah ini turun, selama setahun itu Nabi itu betul-betul sedikit tidurnya, dan diriwayatkanlah, ya, dan banyak sahabat juga yang mengikuti beliau. Jadi sepanjang malam itu sholat. Itulah yang ada kisah kakinya sampai bengkak itu, ya, karena memang perintahnya begitu. Nah, kemudian turun ayat lagi, nafilatan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nah, itu kemudian menjadi dasar dari ulama kita mengatakan untuk selain daripada Nabi itu nafilah. Untuk kita semua ini salat tahajud itu adalah sunnah atau tatawu, tambahan saja. Tetapi Nabi tetap wajib bagi beliau. Mengapa Nabi diwajibkan untuk menjalankan sholat malam, ya, atau tidak tidur kalau malam kecuali sedikit, ya? Karena pada ayat berikutnya itu, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini walaupun sudah sebagian turun, masih sedikit, masih banyak lagi yang akan turun dari Al-Quran itu. Dan yang akan turun dari Al-Quran itu bukan hanya cerita tentang surga dan neraka. Sebenarnya cerita surga dan neraka juga cerita yang berat, ya. Tetapi yang paling berat nantinya itu adalah perintah-perintahnya. Perintah untuk berpuasa, perintah untuk haji, perintah untuk zakat, perintah untuk, dan seterusnya, semua perintah-perintah dalam Al-Quran. Itu yang akan berat. Nabi sudah membayangkan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, walaupun beliau adalah ummi, ya, tidak membaca dan tidak menulis, tetapi cerita-cerita atau kisah-kisah dari para nabi terdahulu itu beliau udah tahu. Jadi cerita-cerita masa lalu itu kan menyebar di mana-mana. Bagaimana Nabi Isa disalib, ya, dikejar-kejar, walaupun yang akhirnya disalib bukan beliau. Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar, bagaimana Nabi Ibrahim dikejar-kejar,
ketika Nabi sudah menyadari bahwa beliau akan dilantik menjadi Nabi dan mendapatkan wahyu, terbayang itu betapa beratnya akan membawakan risalah Al-Quran. Makanya setiap muqaddimah kita bersalawat kepada beliau. Kenapa? Karena beliaulah yang menerima tugas berat itu. Ya, kalau berandai-andai kita ini diberi tugas begitu, belum tentu bisa. Ya. Nah, namun sebelum itu Bapak sekalian, ada ayat tadi ketinggalan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Nah, ini makanya kita, alhamdulillah, setiap malam itu saya dengar ya, membaca Al-Quran tadarusan. Tadarus itu ya, selain kita beribadah, itu juga melatih lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik. Maka sebenarnya itu Pak, kalau kita halaqah begitu, jangan dibiarkan mengaji bablas begitu ya, harus ada wasitnya. Jadi kalau kira-kira ada pangjanya ketinggalan, kasih kode. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibiarkan kekeliruan itu berlanjut terus. Kadang-kadang kita terlalu semangat mengaji, matnya ketinggalan. Ya, mat, terutama mat. Kalau dengung ikhfa idgham itu masih di bawah levelnya lah. Ya. Tapi kalau mat itu termasuk kata jali. Ya, Pak Taswir yang biasa ikut dari juri MTQ itu, yang namanya kata jali itu, sebagaimanapun indahnya lagunya, cengkoknya itu, satu salah kata jali itu nggak bakal menang. Ya. Nah, itu sebaiknya ada jurinya ya. Warattilil Qur'ana tartila. Kita harus membaca Al-Quran dengan benar. Nah, dulu kita sudah sampaikan bahwa level pertama itu Iqra ya, abata, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Ustaz Didin ini yang paling ahli ya masalah Iqra ini. Setelah itu tajwid. Kita juga harus belajar tajwid. Jangan karena sudah selesai Iqra 4, wah saya sudah bisa nih kan, udah bablas ya. Itu ada tajwidnya, itu tadi matnya, kemudian idghamnya, ikhfanya dan seterusnya, termasuk makharijul hurufnya. Nabi ketika mendapatkan perintah ini, setiap beliau menyampaikan Al-Quran itu pasti dengan bacaan yang benar. Pasti dengan bacaan yang benar. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nah, inna nasyiatal laili, kembali kepada sholat malam. Sesungguhnya bangun malam itu ya, atau kondisi di waktu malam itu, hiya asyaddu wata'an, itulah kondisi yang paling, nah, apa bahasa kerennya ya, kondusif ya. Kondisi yang paling sesuai ya bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih awal-awal Al-Quran turun, belum ada sholat 5 waktu, belum ada perintah sholat 5 waktu. Yang ada sholat itu pagi dan sore ya. Kemudian Nabi disuruh untuk sholat pada malam hari. Nah, saya tambahkan sedikit tadi. Jadi awalnya sholat malam ini adalah wajib bagi Nabi dan juga sahabat-sahabat beliau, kita semua. Tapi setelah nanti ketika hijrah kemudian turun perintah, sebelum hijrah ya, ketika Isra Mi'raj itu turun perintah sholat. Nah, dari situlah kemudian kewajiban tahajud bagi umat Islam diganti menjadi kewajiban sholat 5 waktu ya. Yang tadinya sebelum ada 5 waktu itu setiap malam, pagi dan sore. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila, dan ya, ucapan yang paling lurus ya, ucapan yang paling lurus. Jadi pada malam hari ini ketika kita membaca Al-Quran, maka makna-maknanya itu ya, kita bisa renungkan dengan baik. Jadi Bapak, kalau Ibu kalau mau muhasabah itu artinya merenung ya, merenung introspeksi diri, itu biasanya lebih khusyuk untuk di malam hari ya. Kita kan kadang-kadang pengen tahu apa artinya Al-Quran, maka kita membaca terjemahannya atau tafsirannya. Kalau kita baca di malam hari
insya Allah itu lebih apa namanya, lebih khusyuk, lebih mudah untuk dipahami. Tapi ingat, yang dimaksud malam hari ini bukan malam setelah kita makan malam, ya, tapi setelah makan malam kemudian istirahat sejenak setelah tidur. Jadi tahajud ini adalah urusan yang kita lakukan setelah tidur. Jadi tidak ada cerita tahajud sebelum tidur, ya, tapi tahajud itu adalah setelah tidur. Ya. Innalaka fin nahari sabahan tawila, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad di siang hari besok, ya, sabahan tawila memiliki urusan yang panjang. Urusan yang panjang. Apa urusan Nabi? Ya. Nanti dalam Al-Mudaththir itu disebutkan qum fa'anzir. Bangunlah kemudian berilah peringatan kepada manusia-manusia. Beri peringatan maksudnya sampaikanlah wahyu itu. Sampaikan wahyu itu. Semua kita rata-rata, ya, kecuali yang memiliki penugasan khusus, semua kita ini aktivitasnya di siang hari. Menurut mufassir yang menerangkan ayat ini, jadi siang hari itu kita gunakan untuk benar-benar profesi kita, yang guru, yang dosen, yang tokoh, ya, apapun profesi kita itu diselesaikan pada siang hari. Dan tidak perlu, dalam tafsir itu dikatakan sengaja disuruh untuk beribadah di malam hari supaya di siang hari jangan terlalu panjang ibadahnya. Jadi kalau siang hari itu tidak usah terlalu lama di masjid, ya. Mana si A, bosnya nyari-nyari, ada di musola Pak. Waduh, orang saleh benar ini. Mana sih ini, kok pekerjaannya belum selesai, ada di masjid Pak. Jadi jangan gara-gara masjid, gara-gara musola, gara-gara sholat, urusan kita dengan bos terbengkalai. Nah, nanti tuh ketika dipecat nanti muncul hoax. Karyawan ini tidak naik pangkat gara-gara sholat di masjid, gitu ya. Yang biasa itu beredar begitu. Ya, padahal memang kalau siang hari kita disuruh untuk bekerja. Ya. Waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi kalau mau khusyuk beribadah, ibadahlah di malam hari, siang fokus untuk ma'isyah, kehidupan kita. Wazkurisma rabbika, dan perbanyaklah menyebut nama Tuhanmu, ya. Perbanyaklah menyebut nama Tuhanmu. Ya. Artinya kita disuruh berzikir. Nah, kalau zikir ini tidak masalah sebenarnya. Maka beberapa kawan kita saya perhatikan, ya, punya wiridan khusus. Ya, banyak guru-guru Bapak Ibu sekalian itu biasanya diijazahkan, disanadkan. Ini saya kasih wiridan, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Itulah yang dipraktekkan. Ini biasanya berlangsung dalam dunia tariqah, tarekat. Nah, tarekat ini ada banyak sekali dan itu muktabar. Kebanyakan itu memang sah, legal, ya. Jadi jangan, wah ini aliran apa ini? Ya. Setiap hari membaca la ilaha illallah 1000 kali, atau setiap hari membaca istighfar 5000 kali, itu tidak apa-apa, karena itu sudah dari gurunya, ada sanadnya, ya. Dari ini itu, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan ini diartikan beribadah, ya, beribadahlah dengan sebaik-baiknya kepada Tuhanmu. Setelah berzikir, ya, memperbanyak ibadah. Jadi di malam hari itu kalau bertanya, ini malam hari kita bangun ngapain aja? Ya, sholat. Jadi tidak sholat sepanjang waktu, ya, sekian rakaat itu tidak harus. Di sela-selanya itu kita bisa baca Quran, kita bisa bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, inilah
modal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan tugas yang berat. Nah, kita insya Allah tidak ada yang mendapatkan tugas seberat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi siapapun kita pasti ya kadang-kadang mendapatkan tugas yang berat lebih daripada biasanya. Ya misalnya Ustadz Didin guru, ya, tiba-tiba diminta menjadi ke kantor menjadi pejabat. Wah ini berat ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang menjadi resep dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Insya Allah kalau kita menyempatkan malam-malam ini untuk beribadah, bertahajud, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menjadi apa? Menjadi kekuatan kita di esok harinya ketika mengemban tugas amanah itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini hilang. Ayat berikutnya adalah ya. Rabbil masyriqi wal maghribi. Jadi Allah ini Tuhannya atau pemilik al-masyriq wal maghrib, ya, timur dan barat. Nah, timur dan barat. Jadi kan cuma dua. Timur, mana timur? Timur, barat. Timur, barat. Tidak ada selain itu. Ada nggak tempat selain timur dan barat? Ya tidak ada. Berarti Allah pemilik, ya. Rabbi ini rububiyah, Rabbun itu Tuhan. Nah ini bahasa Indonesia ini itu semuanya Tuhan, Pak. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan. Nah, padahal memang Tuhan, tetapi ada makna khususnya. Makanya ilahun itu atau apa? Alihah, ilahun itu sembahan, Tuhan yang disembah. Kalau Rabbun, Tuhan yang pemelihara, pendidik. Ya, makanya ada fakultas tarbiyah. Ya. Jadi sama-sama artinya Tuhan, tetapi kalau kita mengetahui bahasa Arabnya, walaupun terjemahnya sama-sama Tuhan, tapi kita bisa membedakan, oh ini Tuhan yang dimaksud Tuhan sembahan, oh ini Tuhan yang dimaksud Tuhan pemelihara. Makanya kenapa la ilaha illallah itu sangat berat diucapkan oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah berarti tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Padahal mereka sudah punya langganan sembahan. Ada Lata, ada Uzza, ya, ada Manata. Itu mereka sudah punya Tuhan-Tuhan favorit. Kalau kira-kira lagi senangnya pada Lata, nyembahnya ke Lata. Nah, esok hari, kayaknya kurang mempan, pindah lagi ke Manata. Nah itu pindah-pindah. Mereka butuh yang disembah. Nah tapi ketika Nabi mengajarkan la ilaha illallah, itulah mereka keberatan. Kami tidak bisa. Tapi Allah kenal, Allah tahu. Allah tahu. Maka mereka bisa mengucapkan bismillah atau bismika Allahumma, berani. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim tidak mau. Karena Allah yang dia kenal itu tidak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi mereka taunya bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Nah, mereka juga berhaji, Pak. Ya karena masih ada warisan dari Ibrahim. Cuma ya biasalah, karena fatrah wahyu yang lama antara Ibrahim, Ismail sampai kepada zaman jahiliyah itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, mulailah campur-campur. Haji, apa hajinya? Berkembang pada waktu itu. Ini kan tanah suci, ya. Ka'bah ini suci, bangunan suci. Jadi siapapun yang masuk mau berhaji harus dalam kondisi suci. Nah, bagaimana membuktikan kesucian itu? Ya, suci itu polos, ya. Tidak ada sesuatu pun yang menempel di badan.
Jadi mereka itu hajinya telanjang. Pada waktu itu. Haji tapi telanjang. Jadi kalau sudah mau tawaf, mereka telanjang dulu baru tawaf. Itulah bagaimana adat budaya atau pemikiran manusia itu bisa mereduksi, bisa merusak kalau dibiarkan tanpa arahan dari wahyu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Fattakhizhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai tempat kita untuk menyerahkan segala urusan kita. Fattakhizhu wakila, jadikanlah Allah sebagai tempat kita bertawakal. Ini juga tawakal ini Bapak Ibu sekalian merupakan sifat yang menghindarkan kita dari stres. Kadang-kadang kita ini membayangkan seluruh kesulitan. Wah, bagaimana nanti kalau di jalan begini? Ya, sekarang lagi banyak pencurian. Bagaimana kalau kita kecurian? Ada penjamretan. Bagaimana kalau kita di jalan dijamret? Banyak sekali yang dipikirkan bahayanya. Nah, tapi kalau kita tawakal, pokoknya semua rapi, beres, kunci, tawakal ala Allah. Kita pergi. Jadi tidak ada was-was. Karena alangkah ruginya was-was itu, kita sudah was-was sekian malam, sekian hari ya, di rumah kita ini, padahal sudah dijaga. Kita punya satpam ini, kiri kanan, depan belakang ini sudah aman, insya Allah. Kecuali kalau kecolongan, kayak beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sudah dijaga baik-baik. Kita bertawakal. Kalau kita di luar, kemudian masih memikirkan di rumah, kebetulan nyimpen ya, barang berharga misalnya, waduh bagaimana kalau kecurian, bagaimana kalau gini. Itu rendah tawakal. Padahal kalau kita tawakal, insya Allah ya, tawakal itu kan mewakilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang kalau kita mewakilkan urusan yang berat kepadanya ya. Tawakal ala Allah itu perintah, serahkan kepada Allah. Cuma ya ini cara kita bertawakal itu kadang-kadang juga Nabi pernah menegur, sahabat lain juga pernah menegur, bawa onta ya ke masjid tidak diikat. Loh, kenapa nggak diikat ontanya? Saya tawakal kepada Allah, baru terima ilmu tawakal gitu ya. Tawakal biar Allah yang pelihara onta saya. Tidak begitu disampaikan oleh Nabi atau Umar. Jaga dulu hartamu, ikat dulu itu onta, setelah diikat yang kencang baru tawakal. Nah, kalau tidak diikat begitu tidak tawakal namanya ya. Karena tidak memenuhi syariat atau unsur yang dibutuhkan dalam hal itu. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, inti daripada surah Al-Muzammil ini adalah itu ya. Bagaimana Nabi diminta untuk mempersiapkan diri dengan cara hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Kenapa? Karena khusus pribadi Nabi sendiri, dia akan menjalankan tugas besar. Tugas besarnya apa? Bayangkan untuk ya, menyadarkan Nabi ini boleh dikata di lingkungan bangsawan Quraisy, beliau juga bangsawan, tapi masih banyak ya, masih banyak tokoh-tokoh lain. Dan ini mau disampaikan wahyu, mereka mau diajak untuk berpindah keyakinan. Itu tugas yang berat. Coba kita mungkin di sini tiba-tiba diminta pangkat kita, mana kita punya Pak Polisi di sini, anggaplah pangkat kita kapten ya, disuruh untuk menasehati atau memberi masukan kepada kolonel. Waduh, gemetaran itu, Pak. Nah, ini Nabi ini ya, orang biasa di situ tiba-tiba disuruh untuk menyadarkan orang-orang punggawa-punggawa ini untuk berpindah akidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Esa. Itu tugas yang berat. Nah, tetapi itu semua alhamdulillah bisa dijalani oleh beliau dengan cara komunikasi yang intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya, malamnya mempersiapkan mental, siangnya bekerja dengan maksimal. Itulah kunci keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita bisa melihat itu, mencontohi itu, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kondisi kita, jangan sampai kita ya sepanjang malam begadang, besoknya nggak bisa ke kantor. Ya, dulu kita pernah giliran apa dulu, belum ada satpam dulu, dan ronda ya.
ronda sampai subuh, habis itu nggak ke kantor. Ya jangan seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, memodifikasi lah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah sedikit banyaknya ini menjadi ilham atau menjadi petunjuk bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita yang tentu selalu ada aral melintang, selalu ada halangan-halangan di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pengantar dari saya, kajian kita. Mungkin ada tambahan atau ada tanggapan dari Bapak Ibu, silahkan. Kita masih ada waktu sebelum matahari terbit. Pak Taswir mungkin ada tambahan, silakan Pak. Tafadhol. Ya, tafadhol. Ini memang kadang-kadang ini bangun malam itu ketika kita katakanlah ada urusan yang tadi berat ya. Tapi kalau lagi happy itu ya bablas. Itu bagaimana? Jadi kalau ada maunya, ya. Jadi kalau nggak ada, ya berarti ya tidak apa-apa ya. Kalau pamrih kepada Allah, hanya dengan Allah itu tidak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang kita ini karena ada hajatnya, ada keinginan, akhirnya kita melakukan sesuatu itu namanya wasilah, tawassul ya. Itu dibenarkan ya. Jadi kalau ingin misalnya tahun depan pengen naik pangkat ya, pengen kompetisi, sekarang kan kompetisi itu ya, dilelang jabatan itu ya. Misalnya Pak Taswir mau naik ke eselon 2 atau eselon 1 ya, ada lelang jabatan, memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau kepangkatan jabatan itu semakin rendah semakin tinggi Pak ya. Jadi begitu terangkat langsung eselon 4. Naik ke eselon 3, 2, 1. Jadi jangan kalau orang eselon 2 karena kita tidak ngerti kepangkatan, sambutan di rumahnya mudah-mudahan Bapak yang sudah eselon 2 diangkat menjadi eselon 3. Wah itu jangan begitu ya. Kasihan. Itu harus kita ngerti juga kepangkatan. Boleh ya, kita namanya bertawassul. Ada urusan besok ini, misalnya mau dipanggil, mau diperiksa saksi, ya, baru saksi. Kalau saksi ini jadi saksi ini tidak benar, nanti ada kekacauan, bisa jadi tersangka kan? Nah, memang jadi saksi. Nah, itu kita perlu berwasilah. Mau sedekah, mau apa. Dan alhamdulillah dalam beberapa kasus itu berhasil Pak. Artinya ini saja ya. Karena saya di PT IKI lama itu, di PT IKI itu kita punya mahasiswa itu Pak, ada grup-grupnya ya. Ada grup khataman ya. A, B, C, bisa D. Kenapa di grup-grup begitu? Ya karena kadang-kadang panggilan ini ya kalau bersamaan 4 panggilan, 4-4-nya jalan gitu ya. Tapi kalau cuma satu, yang mana ini yang berangkat ini? Kan semuanya mau Pak. Yang namanya grup khataman ini kalau ada undangan itu, di samping mendapatkan izin dari kepala asrama untuk keluar kampus, nah di sana juga nambah vitamin. Nah, pulangnya perbaikan gizi, pulang bawa oleh-oleh. Nah, iya, itu grup khataman. Alhamdulillah, menurut pengakuan sahibul hajat itu persoalan berat yang menanti di depannya itu karena dihantam tiap malam Jumat khataman itu, alhamdulillah diringankan. Ya, tapi kalau memang istilahnya memang tidak bukan pelaku utama gitu ya. Kalau pelaku utama mau khatam berapa kali juga ya. Artinya meringankan. Boleh Pak. Kan tidak setelah itu urusannya beres nggak dipanggil lagi kita. Selesai kan tadi pamnya itu ya. Itu artinya apa? Berarti memang targetnya segitu. Sebenarnya kan target itu faiza faragta fansab. Kalau sudah satu target diselesaikan, cari target yang lain.
Nah, jadi kalau kita berhasil melewati satu urusan, ya usahakan untuk mendapatkan yang lain. Ya. Itu kan sama dengan pahala apa ini? Kalau kita jalan kaki ke masjid, kan 2 langkah tuh, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Kalau langkah kiri, langkah yang satu menaikkan derajat, langkah keduanya menghilangkan dosa. Ya, gitu aja terus. Hilang dosa, angkat derajat, hilang dosa, angkat derajat. Begitu hilang habis dosa, berarti derajat 2 kali lipat. Nah, begitu. Jadi sebaiknya jangan juga urusan tahun ini alhamdulillah beres, sudah tidak tahajud lagi sepanjang tahun. Nanti kalau sudah ada urusan baru tahajud lagi. Nah, jadi cari target lebih tinggi. Oh, alhamdulillah kemarin urusan berhasil, sekarang kita mau lebih menata kesabaran. Jadi jangan persoalan itu dilihat hanya persoalan zahir saja. Kadang-kadang kita punya persoalan batin. Saya ini kenapa suka marah misalnya? Saya ini kok bakhil ya. Tadi ada proposal dari yayasan, dari pesantren, padahal ada duit. Ya. Pesantren teman pula ya, minta tolong, Pak ini kita lagi butuh semen. Waduh maaf ini lagi. Padahal ada. Nah, kenapa ada sifat bakhil dalam diri kita? Itu yang perlu kita juga tahajudkan. Ya Allah, kurangilah sifat bakhil dari diri kita. Kadang-kadang teorinya hafal, teorinya kan yang kita bawa mati itu kan adalah amal kita. Harta yang kita makan, kita simpan itu tidak ada gunanya. Tapi harta yang kita infakkan, yang kita bangun masjid ini dan seterusnya, itulah yang kita peroleh nanti di sana. Teorinya hafal, tapi pelaksanaannya belum tentu. Waduh, ada ibu-ibu ini lagi bawa itu kan list donasi masjid, sembunyi kunci pintu. Kenapa Pak? Itu perlu. Atau sifat-sifat yang lain. Kenapa saya ini tergoda misalnya ya, tergoda untuk melakukan yang haram itu, ya seperti itulah. Jadi sebaiknya dirutinkan. Ya, kalau tidak bisa tiap malam, beberapa kali seminggu. Ya, tapi jangan semalam ya, tiap malam selama 1 minggu. Habis itu bablas setahun. Makanya salah satu pendidikan Ramadan ini adalah qiyamul lail. Mengapa dibikinnya itu ba'da isya? Ya, supaya gampang mobilisasinya. Ini kan sebenarnya training saja. Jadi nanti setelah selesai Ramadan, jangan tarawih lagi, jangan sholat malam setelah isya, tapi setelah tidur. Nah, itu kan ini trainingnya nanti dipindahkan ke jadi tahajud. Kira-kira demikian Pak. Gitu. Tafadhol. Terkait yang langkah ke masjid tadi, langkah kaki. Ya. Itu penjelasan ya. Jika satu langkah salah, satu langkah menghapuskan. Ini saya kebetulan terkait pakaian ya. Saya cerita dari teman yang mohon maaf ini yang ibu yang pakaian sampai bawah gitu ya, sampai ke tanah gitu ya. Kan biasanya pakai untuk ibadah juga. Biasanya kena kotor ya. Itu ketika dirinya kan nanti ketika misalnya kena kotor ini, yang satu langkah mendapat pahala. Jadi yang artinya pakaian itu jadi bersih gitu. Itu bagaimana Ustaz? Gimana tadi? Jadi ada gaya pakaian ya. Oh ya, oke. Iya. Jadi memang dalam ilmu tentang tahara itu, debu itu, tataran itu juga pembersih, ya. Pembersih. Jadi salah satu alat untuk membersihkan itu adalah debu, ya. Debu tanah, baik dipakai untuk kebersihan batin dalam tayamum maupun dalam membersihkan najis, ya. Makanya salah satu yang hadis tentang apa itu walagal kalbu itu, liurnya anjing itu, salah satu cara membersihkannya adalah 7 kali dengan air, salah satunya adalah dengan debu tanah. Nah, kalau yang urusan ibu-ibu yang apa namanya itu baju panjang itu,
Sebenarnya bisa dilogikakan dengan hadis itu, tetapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Ya, bisa dilogikakan. Kenapa? Karena tanah ini, Pak, kalau sudah kena sinar matahari itu sudah bersih. Ya. Jadi walaupun ada kotoran apa di situ, begitu kena sinar matahari, ya, bercampur dengan debu-debu itu sudah ini lagi. Ya. Nanti kalau masuk, ya, yang asalkan kering ya. Kalau kering itu tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya lagi di kebun, lagi di mana, kaki berlepotan tanah, mungkin tanahnya pernah ada diinjak binatang dan sebagainya, itu tidak ada air, udah cukup dibersihkan seadanya, itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Ya, jadi debu, lumpur, apalagi yang lumpur sawah ya, lumpur tanah bukan lumpur selokan, ya, itu enggak masalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia taharah ini itu disebut juga ada an-najasu al-ma'fu anhu, najis-najis yang dimaafkan, ya, najis yang dimaafkan. Kalau dia tidak kentara najisnya gitu kan, tidak ada kelihatan, tidak ada bau, walaupun kita ragu-ragu, kayaknya dak mayuribu ka ilama, tinggalkan yang meragukan itu. Ya, tetaplah kita untuk sholat. Kenapa? Karena ada yang pernah mendapatkan ilmu taharah itu, Pak, salah kaprah. Ketika belajar tentang bahayanya kencing itu, kan ada hadisnya itu, ada seorang disiksa di kubur itu gara-gara air kencing. Akhirnya dia kalau perlu dia tidak sholat, karena ini namanya pergi ke kantor, ke kota, ya, tidak ada sarung yang bisa dipinjam, sementara dia yakin ada najisnya. Waktu kita kan sekarang ini posisi selalu berdiri ya, apalagi laki-laki. Kalau perempuan itu memang toiletnya untuk duduk, kalau laki-laki itu berdiri semua. Dia yakin ada itu, akhirnya dia tidak sholat. Saya kotor. Padahal itu bisa ma'fun anhu, ya, ma'fun anhu. Kan tidak berbau kan, Pak? Kecuali kalau dibuka baru dicium, itu baru kan ada baunya. Tapi kalau nggak kebauan, ya. Nabi pernah berjalan sama sahabat itu, tiba-tiba ada air dari atas itu. Ada ibu-ibu atau apa itu dari jendela buang air, keciprat sahabat itu. Nah, sahabat ini karena saking waraknya itu, air apa ini? Jangan-jangan najis. Dia mau tanya ibu itu, Bu, itu tadi najis apa bukan? Dicolek sama Nabi. Nggak usah bertanya, anggap aja itu bukan najis. Nah, demikian juga dengan banyak kehidupan kita. Makanya para fuqaha mengatakan al-aslu al-ibahah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Semua dalam muamalah ini pada dasarnya halal. Ya. Makanya banyak yang tidak setuju, Pak Tasbir, kalau semua harus dilabeli halal. Saya mau cari kulkas yang halal. Gimana ceritanya kulkas yang halal? Cuma produsen ini, Pak, ya, Bapak mungkin kalau ada yang produksi pintu, produksi apa, supaya laku, ngurus ke yang mengeluarkan sertifikat halal. Ini pintu halal, Pak, ini ada labelnya. Nah, itu mempersulit diri sendiri. Makanya sebenarnya saya sepakat bahwa yang dilabel itu yang haram. Ini haram, ini haram. Kan sedikit yang haram itu. Nah, bayangkan kalau semua harus dilabeli halal, ya lumayan saja pemasukan buat lembaga itu ya, lembaga halal. Tapi akhirnya mempersulit diri sendiri. Jadi ibu-ibu yang panjang tadi itu ke masjid kena tanah itu tidak ada masalah itu ya. Kecuali nyata-nyata bahwa di depan situ ada ranjau, kemudian terseret oleh ininya, ya pulang dulu ke rumah ganti. Ya. Tapi kalau hanya aspal begini tidak ada masalah. Ya. Selama tidak ada yang benar-benar kita kelihatan di jalan yang nyata zatnya itu. Karena bumi ini sudah at-tahur, ya. Bumi ini sudah bersih. Jadi tidak ada cerita misalnya, makanya Nabi itu kalau musim dingin dan sahabat-sahabat itu sholat dengan khufnya, dengan sepatunya. Tidak ada cerita sana itu cuci sepatu, tidak ada. Jadi wudu, setelah wudu bersih pasang khuf. Emang khufnya itu agak ini ya, kayak sepatu, mirip sepatu laros ya. Jadi
benar-benar tertutup sampai mata kaki, nanti sholatnya dengan sepatu-sepatunya itu. Wudu cuma pakai air di sini, nanti pas ini disapu-sapu, selesai. Bisa sholat dalam. Jadi kalau musim dingin ya di masjid pakai sepatu. Tidak ada masalah. Padahal kemana-mana kan nginjek ini, nginjek itu. Periksa tidak ada ainun najis, tidak ada najisnya yang nyata-nyata di situ. Itu sudah bisa bersih dengan tanah. Demikian Pak Didin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau cukup ya, mari kita akhiri yang sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'allumana al-Qur'an wa tamim taqsirna wa tajawaz anna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.